Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fazi Rizik, mahasiswa PBG calon guru prajabatan gelombang 2 tahun 2024 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 2422398. Saat ini saya melakukan PPL di SMK Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan uji kinerja atau UKIN sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan program pendidikan profesi guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum membuka pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Maka dari sini biasa yang memimpin doa siapa? Sikap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Setelah itu mari saya absen terlebih dahulu. Apakah di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Siapa? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ada sedikit kata-kata dari nemu di internet gitu ya. Kalau ada cobaan, ya dicobain. Kalau ada halangan, ya dihalangin. Kalau ada pelajaran, ya dipelajarin. Nah, kira-kira maknanya apa? Kalau ada cobaan, ya kita cobain ya. Jangan takut gitu. Pikiran kita positif aja seperti apa. Cobain, karena di sini kan menghadapi tantangan dengan keberanian dan harus penuh rasa penasaran gitu ya. Terus kalau ada halangan, ya dihalangin. Jadi apa? Tidak menyerah pada rintangan. Misalnya di kayak kemarin, Pak, mukul udah tekor, ya jangan nyerah, belajar lagi. Apa yang kesalahan dari sebelumnya kita pelajari, jangan diulang lagi. Nah, terus kalau ada pelajaran yang dipelajari, jadi jangan maunya aja pengen bisa tapi nggak mau dipelajari gitu. Alangkah baiknya kita harus tetap fokus. Saat belajar waktunya belajar, saat ada waktunya main yang kita main. Nah, sekarang gimana kesiapan belajar kali ini pagi hari ini? Apa udah siap? Kira-kira poin 1 sampai 5 berapa kesiapan belajar kalian? 5. Kalau 5. Nah, ya. Nah, sekarang perhatikan. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya. Coba katanya fokus belajar kalian ini semangatnya udah mencapai poin 5. Benar apa enggak? Warna apa? Hijau, Ini merah, biru, Kuning. Oh, itu kuning. biru, terus kuning, hijau, ini nggak ada suara sebelah sini. Kelihatannya. biru, Kuning. Satu lagi. merah, Bagus. hijau. Oke. Nah, ya sepertinya kalian benar. Semangat kalian kayaknya udah siap dalam pembelajaran kali ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi proyeksi ortogonal.
Nah, tujuan belajarnya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus mampu menerapkan teknik proyeksi gambar ortogonal dalam gambar teknik. Nah, sebelum masuk ke materi, kira-kira kemarin kalian belajar apa? Proyeksi apa? Vektorial. Apa proyeksi vektorial itu? Gambar tiga dimensi. Ada berapa? Apa aja coba? Nah, kira-kira yang membedakannya apa? Kalau pada sudutnya. Nah, jadi kalau yang tiga dimensi itu ada tiga jenis: isometri, dan trigonometri. Yang membedakan hanya pada sudut pandangnya. Nah, sekarang kita ke nanti kita ke proyeksi ortogonal. Jadi dari gambar tiga dimensi dibuat ke dua dimensi. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, kita melakukan asesmen awal terlebih dahulu, yaitu kita mengacu ke kuisis. Nah, kalian buka HP-nya, aplikasi joinmyquizzes.com. Mulai aja ya. Jawab sebisanya, kemampuannya, karena ini adalah kemampuan awal kalian. Nah, sini teratasnya yang jawab hanya ngasih dua soal. Gak apa-apa, ini kan baru pertemuan pertama memasuki proyeksi ortogonal, wajar seperti itu. Nah, sekarang kita udah mampu, kita udah tahu bahwa kemampuan kalian atau pengetahuan kalian tentang proyeksi ortogonal itu belum sepenuhnya tahu ya. Jadi kita langsung aja ke materinya. Mengapa dalam gambar teknik satu pandangan saja tidak cukup untuk membuat sebuah benda kerja? Nah, seperti contohnya pada ini. Tahu nggak ini mesin apa nih? Itu mesin pemecah itu ya, batok kelapa. Nah, di sininya ada yang namanya kulit. Nah, kira-kira kalian kalau membuat kulit, pandangannya hanya seperti ini, apa hanya tiga dimensi seperti ini, kira-kira bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Ada alasan lain? Hah? Ada lagi? Salah ukuran, nah, karena kenapa? Karena ini tidak tahu ya, belakang benda kerja ini bentuknya seperti apa, samping ininya berapa, diameternya ini berapa. Nah, kira-kira kalau tadi yang disebut salah perkiraan, salah nanti bisa salah persepsi, timbulnya apa nanti? Akan bahaya pada si mesinnya. Berarti kalau kira-kira agar si mesin itu baik bisa digunakan, kira-kira gambarnya harus gimana? Prediksi. Ada lagi? Harus gimana? Harus jelas. Terus harus tiga dimensi. Kira-kira tiga dimensi itu pandangannya seperti apa? Kira-kira biar jelas itu kelihatannya seperti apa? Nah, misal contoh benda ini. Kalian ketika menggambar benda ini, membuat benda ini, kira-kira mau dibuat seperti apa? Kira-kira harus gimana melihatnya? Dari depan, samping mana? Samping kanan, samping kiri, atas, dan nah, jadi agar gambar terlihat jelas dan presisi itu, kita harus melihat dari segala dari mana aja tadi? Nah,
proyeksi ortogonal. Nah, jadi kita sepakat ya. Kesimpulannya apa? Satu pandangan saja tidak cukup. Lantas setiap pandangan memperlihatkan bagian tertentu tadi. Detail-detailnya itu kan harus ada di dalam gambar itu, biar enggak misal kita diterapkan di mesinnya itu tidak salah kaprah gitu. Nah, kita butuh beberapa pandangan agar bisa melihat bentuk keseluruhan secara lengkap. Tadi pandangannya apa? Dari depan, tapi ketika melihat pandangan juga kita harus proporsional juga terhadap benda kerjanya. Ada yang benda kerja bisa dilihat dari satu pandangan, ada juga dari dua pandangan, dan bahkan bisa juga dari tiga pandangan. Nah, jadi tergantung benda kerjanya. Jadi bisa dikatakan seberapa informatif dari benda kerja itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi dasar ortogonal. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa proyeksi ortogonal itu apa? Dari ini ke dua dimensi. Nah, kalian kan tadi sudah belajar tentang tiga dimensi atau apa? Namanya tiga dimensi itu proyeksi. Kita merubah ke proyeksi dua dimensi, namanya proyeksi. Tadi apa? Udah dijawab, dijelaskan membentuk objek-objek secara akurat dan presisi. Biar apa tadi itu? Biar tidak salah ukuran, biar tidak salah desain, salah pemahaman juga bisa. Nah, ini proyeksinya harus tegak lurus. Jadi yang tadinya proyeksinya isometri, misal ke pandangan dari sudut 30 derajat, nanti dibikin tegak lurus 90 derajat di kertas. Itu ya, pengertian proyeksi ortogonal. Nah, kemudian di sini proyeksi ortogonal. Tadi kalau proyeksi piktoral itu ada berapa jenis? 3. Nah, sekarang yang proyeksi ortogonal itu ada 2 jenis. Ada yang proyeksi Amerika dan juga ada yang proyeksi Eropa. Nah, apa sih proyeksi Amerika? Berada di antara mata pengamat dan objek. Tampak atas berada di tampak depan, tampak kanan di sebelah kanan. Dan ini sebaliknya, kalau proyeksi Eropa itu di antara pengamat dan bidang proyeksi, tampak atas berada di bawah tampak depan, tampak kanan di sebelah kiri. Jadi gampangnya, kalau proyeksi Amerika, pandangan kanan ada di sebelah kanan, pandangan atas ada di sebelah atas, pandangan depan ada di sebelah. Sedangkan kalau proyeksi Eropa itu sebaliknya. Berarti pandangan kanan ada di sebelah mana? Atas ada di sebelah mana? Depan ada di belakang. Nah, yang membedakan nanti seperti itu. Nah, sekarang kalian simak dulu penjelasan lebih lanjut. Lanjut, coba setiap kelompok 5 orang. Kita bikin 4 kelompok. Saya bagikan dulu. Nah, iya, masing-masing kelompok pasti bendanya beda. Ada 4 LKPD, ada 4 benda kerja. Ya, di situ. Nah, nanti langkah-langkahnya juga ada di LKPD dipasang. Nanti kalian tugasnya hanya membuat proyeksi Amerika dari setiap benda yang ada di LKPD-nya. Itu ya. Nanti saya buat keliling sambil menilai ya. Itu nanti ada kriteria penilaiannya mulai dari sikap kalian psikomotor sama
tingkat kebersihan gambar dan lain sebagainya. Nah, terus jika ada kesulitan atau yang belum jelas bisa ditanyakan. Boleh bertanya? Ya, gambar ini dulu ya. Kalau ada yang nggak ngerti saling tanya tentunya, ya sama-sama bisa. Sudah selesai? Siap. Sebelum dikumpulin, sekarang minta perwakilan dari kelompok. Saya dari kelompok ini maju dulu satu mempresentasikan apa yang kalian buat, seperti apa, kesulitannya di mana, bagaimana, sampaikan ke teman-teman ya. Nah, mulai dari LKPDA yang dapat LKPDA kelompok mana? LKPDA? Maju dulu. Di bawah itunya, kalau kerjanya, hasilnya. Nah, minta belajarnya buat saling mengevaluasi temannya ya, hasil kerjanya ya. Ya, di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok ini membuat benda kerja di LKPD. Nah, LKPDA itu berarti pandangan depannya yang mana? Coba lihat di sini. Dan ini sama. Dengar teman-teman. Jadi kalau dilihat dari benda ini, pandangan depannya itu adalah yang kotak kecil sama yang kotak. Berarti ditulisnya di kuadran berapa pandangan depan? Kelompok LKPDA pandangan depannya di
kuadran 3, benar nggak? Nah, terus pandangan kanannya di kuadran berapa? Kuadran K. Mana teman-teman? Mana pandangan ini kanannya? Nah, ini persegi panjang besar, persegi panjang kecil. Terus yang atasnya? Ya, ini ya. Nah, kira-kira kalau dari alfabetnya ini kesulitannya di mana? Oh, pas ya, nentuin ukuran. Jadi emang kalau di proyeksi ini yang paling susah adalah kepresisiannya ya. Bagaimana kita menentukan ukurannya itu. Nah, mungkin perwakilan dari kelompok A ini, jangan dulu masih boleh itu dulu. Sekarang yang ke bagian B. Ayo maju dulu. Belajar berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dari kelompok B. Nah, sekarang menggambar proyeksi apa persoalannya? Yang PDB. Proyeksi apa yang dibuat? Proyeksi ortogonal jenisnya apa? Jenis apa? Jenis apa? Amerika. Itu berarti kalau Amerika pandangan depannya di mana? Kelompok B. Depannya di kuadran berapa? Ini ya, ini ya kuadran berapa? Pandangan depannya. Di sini ya. Ini depan mana? Ini depannya Pak. Ini depan sama. Ini. Mana teman-teman? Terus yang ini. Ya. Terus yang ini sama yang ini. Terus kesulitannya apa kalau yang dia pergi? Baik. Beri tangan. Karena udah selesai semua, boleh dikumpulin ya. Itu perlu diperhatikan. Yang dari kelompok lain bisa ada yang belum tanya. Nah, tadi kan kalian udah mengerjakan LKPD sesuai dengan pokoknya ya. Ada yang mendapat LKPD A, B, C, dan D. Nah, kira-kira apa yang kita dapat pelajaran atau dapat evaluasi dari gambar ini? Kira-kira apa? Butuh apa ya? Ketelitian kah? Terus apa lagi? Fokus. Terus sabar. Nah, jadi untuk ketemu, ya saya lihat juga tadi penggunaan segitiga, penggaris segitiganya masih belum maksimal ya. Tolong dipelajari lagi bagaimana cara penggunaannya agar mengefisiensi waktu dan kepresisiannya agar lebih oke lah. Nah, sekarang kita lanjut ke asesmen semangatnya. Kita coba belakang dulu. Ya. Saya mulai. Semua? Nah, ya kita lihat Muhammad
Ya, alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini ada peningkatan. Yang tadi awal cuma hanya berapa sebenarnya? Dua sekarang. Nih, berarti pembelajaran hari ini semoga ada manfaatnya gitu. Nah, terus ditingkatkan lagi materinya karena ini berguna bagi kamu sebagai anak teknik ya. Nah, kita refleksikan lagi. Kalian sama-sama refleksi, saya juga merefleksikan, kalian juga merefleksikan. Kira-kira kalau dari kalian jawab dari dalam hati yang paling dalam, kira-kira apakah kalian itu paham gak sih sama materinya? Kalau belum paham, kalian itu harus gimana? Kalau udah paham itu kalian harus gimana lagi? Selain jadi istilahnya jangan stuck di sini gitu ya. Nah, terus bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian menarik? Terasa menarik atau tidak? Terjawab dalam diri kalian. Terus buat yang masih bingung, bagian apa nih yang masih kalian belum pahami? Nanti kalian coba diskusikan dengan teman dulu, baru nanti tanya ke saya atau tanya saya langsung juga nggak apa-apa. Karena itu bagian dari prosesnya. Kalian nggak harus kok langsung bisa, nggak harus kok langsung kalian harus langsung mengerti. Kalian masing-masing ini punya tahapnya. Ada yang tahapnya cepat, ada yang tahapnya konstan. Jangan sampai tahapnya pusat ya. Gitu. Terus, nah kira-kira nanti kalian punya sarannya nih untuk pertemuan selanjutnya itu seperti apa? Kira-kira apakah ada lagi atau gimana? Nanti kita bicarakan seperti itu. Jadi intinya kalian harus pandai bisa merefleksikan diri apa yang kalian sudah pelajari atau kalian yang sudah berbuat apapun itu ya. Itu ada tugas PR-nya. Jadi kalian ketika kalian tadi kan sudah membuat proyeksi apa? Ortogonal jenis. Nah, sekarang nanti dari setiap LKPD masing-masing ini mengerjakan proyeksi Eropanya seperti itu. Terus hasil yang ini nanti saya koreksi lagi, saya nilai. Nanti ada yang namanya penyelesaian bagi yang belum sesuai atau belum istilahnya terkena remedial. Nanti kita mengulang ke proyeksi Amerikanya lagi. Nah, bagi yang sudah selesai kita gali lagi potensinya ke benda kerja yang agak kompleks. Nah terus ini PR ada yang menanyakan gitu? Nah terus untuk informasi pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih belajar di proyeksi ortogonal. Kita akan lebih memantapkan lagi. Tadi seperti yang saya sudah bilang, yang kena remedial nanti kita fokus ke Amerikanya lagi dengan benda-benda yang masih dasar-dasar, yang sudah lanjut atau yang tidak diremedial nanti kita ke benda kerja yang lebih kompleks. Jadi tidak hanya itu ya, dan juga yang proyeksi pictorial itu jangan juga dilupakan. Nanti juga kita buat proyeksi pictorialnya sama buat pandangan ortogonalnya. Itu ya. Bisa dimengerti? Ya sebelum ke ini kita rapikan dulu mejanya masih kira-kira yang tadinya sudah bersih. Karena itu bagian dari pemilihan kalian ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga
apa yang kalian pelajari dan pada hari ini semoga bisa bermanfaat kedepannya, bisa berguna untuk kedepannya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan karena kedepannya akan menghadapi ujian ya. Mungkin itu saja, barangkali nanti ini dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sikap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Baik,